dari dulu saya bentuk pujian Kasuari di Jayapura dengan teman-teman di Jayapura. Terus tahun 2002 saya balik dari Jayapura ke Sorong. Terus kita bentuk satu yayasan yang namanya Triton Papua. Nah, Triton ini tujuannya untuk advokasi kasus-kasus lingkungan khususnya. Tapi kemudian berjalan, saya dengan teman Yusak Sundoy menemui banyak anak-anak yang putus sekolah di Sorong sini, anak-anak yang terlibat dengan kenakalan, mabuk, mencuri, dan lain sebagainya. Akhirnya kami juga berpikir untuk bentuk sanggar seni budaya untuk cebor dan anak-anak ini untuk dilatih di situ. Nah, dari situ kemudian tahun 2004 itu kemudian kita bentuk sanggar seni yang namanya Bengkel Budaya Papua. Nah, itu kemudian kita mulai didik anak-anak mulai awal itu sekitar 50-an anak-anak yang kita didik di sini. Dari proses itu berjalan, terus ada beberapa anak yang dikeluarkan dari sekolah karena masalah biaya pendidikan. Orang tuanya tidak mampu, terus persoalan lain. Nah, anak-anak itu adalah anak-anak yang kita didik di sini. Akhirnya kami berpikir kita harus advokasi, mereka punya hak untuk belajar. Nah, akhirnya di tempat ini sudah kami duduk sama-sama di sini, anak-anak ada sekitar 50 itu. Kita duduk sama-sama rapat dengan mereka di sini, baru kita tanya mereka siapa yang mau sekolah, identifikasi dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi yang keluar karena masalah biaya. Nah, teman-teman waktu itu kemudian list mereka anak-anak itu semua bilang kita mau sekolah, tidak. Nah, solusinya adalah kita kasih naik status sanggar seninya itu menjadi harus akta notarisnya supaya dia bisa menjadi lembaga yang formal untuk bisa advokasi hak-hak anak-anak ini untuk belajar. Nah, akhirnya kita bentuk kasih naik status dari Bengkel Budaya itu menjadi perkumpulan yang kemudian kita kasih nama dia Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat. Kenapa kita kasih nama dia bengkel? Sama saja dengan bengkel motor rusak dia datang perbaiki di situ, atau kekurangan alat diperbaiki di situ. Nah, kita juga mau perkumpulan kita ini menjadi tempat di mana anak-anak belajar. Dari yang dia tidak tahu sama sekali, kita bantu dia untuk meneliti, untuk belajar, untuk bisa tahu apa saja. Nah, dari situ kemudian saya dengan teman-teman beberapa orang kita belajar support system peralatan untuk anak-anak itu. Jadi kita mulai kumpul donasi untuk kumpul komputer bekas, kamera bekas, pahat, gergaji, dan kita mulai didik anak-anak di situ. Siapa yang mau melatih mengukir, kita ajar mereka mengukir situ. Siapa yang melatih menyanyi, menari, ospan, tarian-tarian lain, kita ajar mereka di situ. Siapa yang mau belajar komputer, ini fasilitasnya ada. Jadi kita mulai memperkenalkan media-media pembelajaran itu kepada anak-anak kita. Nah, dari situ sudah banyak teman-teman yang sumbang fasilitas, terutama jam waktu itu adalah komputer untuk kita juga ada acara anak-anak. Kalau mau jujur itu sebenarnya bentuk dia itu anak-anak usia 11 sampai 19 tahun. Nah, saya dengan Pak Abner Korwa, ada Bapak Womsyur, ada Yusak Sundoy, ada Danarti Wulandari, ada Era Vianingrum, terus ada Irman Melandi, ada Bustar Maitar. Zaman itu kita minta juga terlibat sebagai salah satu board di Belantara. Terus ada satu ibu almarhum Mina Hawaii, kita juga minta dia sebagai board dengan satu teman itu Elimas Besawe. Nah, kami ini yang kemudian ditunjuk oleh anak-anak ini untuk mulai mencari dukungan support system untuk mereka. Jadi selama perjalanan Belantara dari
2002 sampai 2004, terus 2004 sampai sekarang itu kami ini yang melaksanakan mandat dari anak-anak kita. Aktivitas kita mulai sejak berdiri itu kita fokus di beberapa bidang utama. Satu adalah budaya. Kenapa kita pilih budaya? Karena kita ingin mendidik anak-anak Papua khususnya itu untuk memahami budaya dia sendiri, sekaligus dia ikut melestarikan di situ. Dengan keterampilan dia memahami budaya itu, dia juga bisa mengajar anak-anak dia atau adik-adik dia yang lain atau teman-teman dia yang lain. Nah, terus isu lingkungan. Kenapa kita pilih isu lingkungan? Karena lingkungan dengan budaya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau lingkungan rusak, maka kebudayaan juga, masyarakat juga akan rusak di situ. Sehingga advokasi kita kemudian juga merambah ke lingkungan untuk mendidik masyarakat untuk menjaga lingkungan dia, tanah dia, hutan dia, karena disitulah sumber inspirasi kebudayaan dia ada di situ. Nah, terus fokus ketiga adalah khusus pendidikan untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak ini kemudian kita buka kelas PAUD di ada dulu di Raja Ampat, ada beberapa 5 kampung di Raja Ampat, terus di Kota Sorong sini sendiri, terus di Tambrau waktu itu juga di Kabupaten Sorong, terus juga sampai sekarang kita kemudian adik-adik yang dulu kita didik sini mereka menyebar dan mulai mendirikan masing-masing kelompok-kelompok belajar di kampung-kampung mereka sendiri. Terus isu perempuan. Nah, kenapa kita pilih isu perempuan juga? Karena bagi kita perempuan adalah dasar dari perkembangan budaya itu sendiri. Karena perempuan dia juga akan mendidik anak dia, maka budaya itu akan ada di situ juga. Artinya budaya itu tidak bisa dilepaskan dari gerakan mama-mama di kampung-kampung. Karena jam kerja bapak-bapak itu sedikit sekali dia bisa punya waktu untuk menjelaskan tentang budaya hidup dia itu kepada anak-anak dibanding seorang mama atau perempuan, sehingga gerakannya juga kita melebar ke perempuan. Nah, di sisi lain kita juga melihat perempuan sebagai salah satu faktor penting untuk menjaga lingkungan, tapi juga ikut dalam pendidikan kepada anak-anak, sehingga di PAUD-PAUD yang kita dorong di seluruh kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat dan Tambrau itu mama-mama yang kita didik, latih mereka, mama-mama yang jualan di pasar, yang jadi nelayan, kita kemudian kita didik, latih mereka, kemudian kita siapkan modul belajarnya, kita kasih sama mereka, baru mereka yang mengajar di mereka punya kompleks atau kampung masing-masing. Yang paling dibutuhkan oleh anak-anak sebenarnya kasih sayang, itu satu. Terus kedua adalah ruang untuk dia berekspresi. Kalau di kompleks dia, kadang dia mengalami kesulitan mengekspresikan bakat dia atau kemampuan dia. Tapi di sini kami memberikan dia kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengekspresikan apa yang dia mau buat. Dinding rumah ini dulu tuh mereka lukis sembarang-sembarang di dinding ini. Di belakang rumah kita ini, halaman belakang tuh mereka pahat apa saja. Jadi ruang kesempatan itu kita kasih kebebasan untuk mereka, baru kita lihat, oh anak ini dia mau mengarah kemana. Kalau dia tekun di bagian ini, maka kita mulai fokus untuk membantu dia. Kota Sorong ini kan dari dulu sampai sekarang itu ruang tempat untuk anak-anak muda itu belajar tuh sangat sedikit dan jarang. Nah, itu satu. Tapi juga ada semacam tidak ada kesempatan untuk mereka untuk berdiskusi dengan siapa. Nah, itu kenapa kita di sini tuh kita buka ini sekretariat kita ini seluas-luasnya bagi siapa saja yang mau datang untuk berdiskusi, belajar atau apa yang mau disampaikan, kita sama-sama duduk bantu untuk diskusikan dan mencari solusinya sama-sama seperti apa. Nah, ruang-ruang ini yang sebenarnya kurang diberikan kesempatan untuk anak-anak muda. Kalau sekolah-sekolah formal ini sebenarnya kalau menurut saya yang kurang adalah jam belajar budayanya. Mulai dari SD sampai
SMA dan mungkin juga di perguruan tinggi itu ruang-ruang kreativitas anak-anak muda itu tidak ada. Anak cuma datang tahu belajar saja terus pulang sekolah sudah hilang. Kemana nanti malam baru pulang ke rumah. Sama juga di SMP, SMA dan seterusnya. Nah ini yang sebenarnya kurang diperhatikan oleh sistem pendidikan kita. Nah kemudian kita mau coba ciptakan, memberikan ruang itu di belantara sini untuk siapa yang mau belajar apa saja, kita bantu fasilitasi di situ dengan segala keterbatasan kita. Jadi prinsip kita di sini, kalau kamu mau belajar komputer, kalau kami tidak ada komputer nanti kamu jalan pinjam sama siapa, atau kita minta siapa untuk donasi. Kalau tidak, ini ada siapa punya laptop, mari kita pakai ajar dia. Dan soal rusak itu nanti urusan lain. Yang penting kita memperkenalkan fasilitas itu sama dia dulu. Nanti kalau rusak ya kita bawa perbaiki. Model belajar kita sini bebas saja. Jadi kalau ada yang datang bilang kakak saya mau belajar tari, contohnya, oke, saya bisa ajar. Tapi juga adik-adik yang kita sudah didik mereka itu kalau dia ada di sini, kebetulan pas anak itu udah datang, kita bisa suruh langsung ajar. Tapi kalau adik itu tidak ada atau macam saya sibuk, kita bikin janjian. Besok kalau datang nanti ada teman-teman yang ajar kalian. Nah ada juga yang macam beberapa kali itu ada dari SD, SMP, SMA minta kita bantu mengajar paket budaya di sekolah-sekolah. Nah, saya biasa datang dengan tim ke sana, saya memperkenalkan materi-materi modul belajar kepada anak-anak siswa itu, kemudian saya serahkan sama adik-adik yang kita sudah latihan mengajar mereka. Jadi model belajar kita seperti begitu. Kita tidak membuat satu modul paten untuk menjadi alat belajar, kecuali PAUD. Kalau PAUD itu memang kita sudah bikin modulnya standar, itu yang dipakai ke semua tempat. Tapi kalau untuk anak-anak muda yang besar, usia dewasa ataupun yang belajar budaya, itu kita memberikan dia kebebasan untuk memilih model seperti apa. Kalau dia minta kita latih dia di sini, kita langsung latih dia di sini. Tapi kalau dia minta untuk ke sekolah untuk latih dia di sekolah, kita fasilitasi anak-anak pergi untuk melatih di sekolah. Atau di mereka punya kompleks, kita suruh anak-anak pergi melatih di kompleks. Atau katakanlah biasanya dulu tuh dari jam 4 mereka yang minta terus. Oke, anak-anak kita siap, tapi kalian tanggung mereka punya tiket pulang pergi. Makan minum, pengen apa di sana kalian tanggung mereka, saya support anak-anak ini ke situ mengajar di situ. Kemarin saya baru kirim 3 ke Fak-Fak, mereka pergi mengajar, melatih anak-anak di sana. Jadi model belajar kita seperti itu, baru kita mendidik. Dan model belajar kita juga kita tidak hanya asal latiko main Yospan itu gerak Jeff saja atau gale-gale saja atau Yosim saja atau Seka saja, tapi kita jelaskan kenapa sampai orang Seka. Terus Seka ini gerak dasar dari mana. Jadi kita menjelaskan sehingga pada saat dia main dan selesai itu orang lihat dia main bagus tuh, dia keluar orang tadi, aku main gaya apa? Dia bisa menjelaskan lagi. Jadi transformasi pengetahuan gerak itu dia menyebar. Nah itu yang selama ini kita didik di situ. Atau bukan saja Yospan, tari apa saja dia, termasuk menyanyi. Menyanyi juga lagu-lagu yang kita kumpul dan anak-anak kita menyanyi, kita menjelaskan arti lagu ini. Kenapa sampai lagu ini mengisahkan tentang pesan apa yang ada di lagu ini. Jadi orang menyanyi dia menghayati arti dari lagu itu dan pesan apa yang mengisahkan tentang apa. Jadi anak-anak itu kita didik mereka di sini. Kenapa begitu? Supaya dia mencintai dia punya budayanya. Dia mencintai lingkungan, dia mencintai manusia, dia mencintai apa saja yang terkisahkan di dalam tari itu atau lagu yang dia lakukan. Tua. Jadi model belajar di sini juga kita biasa memilih guru-gurunya. Jadi kalau kita anggap perlu kita hadirkan orang Moy untuk mengajar anak-anak tentang budaya Moy, kita cari orang tua Moy siapa yang bisa, dia datang kemarin mengajar. Dari Tambrau juga begitu, dari Sorsel juga begitu, dari lain juga begitu. Dari Asmat juga begitu. Jadi kelas-kelas tertentu kalau kita anggap
jangan budaya Papua saja ya, budaya Biak saja yang kita ajar terus, atau budaya Moy saja, harus budaya lain. Kita cari orang yang bisa fasih bahasa, terutama yang fasih bahasa daerahnya, bahasa ibu. Kenapa? Karena ada pesan-pesan penting yang kita ingin dia sampaikan dalam bahasa, sehingga mengikat emosional antara dia dengan anak-anak yang dia ajar. Sebab kalau hanya bicara dalam bahasa Indonesia terus, itu bisa juga, tapi tidak akan terlalu menyentuh. Tapi kalau kemudian dia tambah dengan bahasa daerah dia, terus menjelaskan secara baik sama anak-anak dia akan kemudian paham, oh ternyata bahasa daerah A begini, B begini, tapi tujuannya sama. Jadi perbandingan itu dengan yang kita tunjukkan kepada anak-anak. Kalau dari dulu, sejak awal pertama kali itu, kita mulai tampil dalam jumlah besar itu di Raja Ampat. Jadi Raja Ampat itu kita dari Sorong ini, anak-anak ini kita bawa ke sana untuk mereka tampil di sana. Dan gerakan budayanya kita mulai di Raja Ampat. Dan itu kemudian saya jalan dari kampung ke kampung untuk mulai mengajar budaya ke sanggar-sanggar beberapa. Nah, banyak kalau untuk soal anak-anak di sini pentas itu macam-macam. Mereka banyak ada pentas di mana aja. Terakhir kemarin adik-adik yang tergabung di kita punya kelompok ini, kemudian mereka pentas dengan saya, kita pergi berangkat ke Palembang. Pentas di sana, terus di Jakarta juga, terus di Ternate juga, terus di beberapa tempat-tempat di wilayah Sorong Raya sini, di provinsi dan macam-macam. Kalau hasil karya seni yang pernah teman-teman buat sama-sama yang paling besar itu pada saat kita melukis dengan ludah pinang. Itu pertama kali di Indonesia dan Papua kita anak-anak bengkel budaya memperkenalkan melukis dengan ludah pinang itu di Galeri Tembi di Jogja. Dimana kita waktu itu minta kakak George Adi Condro untuk sebagai narasumber untuk menjelaskannya. Nah itu ada satu teman Lanjar Jiwo di Jogja yang kemudian ikut membantu kita untuk itu. Dan semua bahan bakunya kita buat dari sini. Jadi kita mulai memperkenalkan melukis dengan ludah pinang. Jadi ludah pinang itu sebenarnya seni. Kalau pameran yang paling besar itu waktu kita dipercayakan oleh Kabupaten Tambrau, mewakili Kabupaten Tambrau untuk ikut pameran di Surabaya. Itu yang kemudian teman-teman siapkan semua di sini, ukiran, lukisan, benda-benda budaya yang lain, terus kemudian kita buat eksibisi pameran di Surabaya zaman itu. Nah, kalau di Sorong sini biasanya teman-teman cara memperkenalkan ukiran-ukiran segala macam ini kita desain itu dalam bentuk yang lain. Artinya contoh waktu ada 3 teman yang menikah, kemudian mereka minta kita dekor dalam bentuk yang budaya. Akhirnya kita desain dekorasi pelaminannya itu pakai model versi budaya. Disitulah kita ekspresikan seninya di situ. Anak-anak mulai pamerkan hasil-hasil karya dia di sepanjang dalam ruangan itu, tapi kemudian kita desain latar pelaminan itu menjadi desain budaya. Jadi berapa kali kita sudah eksibisi begitu, dan itu cukup luar biasa tanggapan dari masyarakat, sangat respon positif. Tapi juga ada kalanya kita eksibisi sendiri di kantor sini. Kita bikin pameran-pameran kecil di sini. Nah, salah satunya model seperti ini. Jadi ini sebenarnya bukan hanya galeri saja untuk anak-anak taruh hasil karya dia, tidak, tapi ini sebenarnya tempat pameran juga untuk hasil karya dari anak-anak kita. Nah, kadang-kadang di bagian belakang juga kita bikin display, tapi juga di depan sini ada waktu-waktu tertentu kita membuat instalasi di depan, pameran mini di depan sini. Oh, pajang saja tinggal situ. Seni itu sebenarnya sudah ada di dalam tubuh diri kita sendiri. Cuma permasalahannya adalah kita tidak pernah mau memberikan kesempatan untuk mengekspresikan rasa seni kita itu. Kadang kita bilang, aduh saya tidak bisa bikin begini, saya tidak bisa. Padahal sebenarnya kita bisa kalau kita mau coba. Nah proses itu yang selama ini kita alami di sini. Anak-anak awalnya buta sama sekali. Tapi kemudian, oke, ini ada kertas, ini spidol, ini silakan kamu melukis situ.
Ini ada kayu, ini ada pahat, ini ada martelo, ini silakan kau coba. Buat sesuai dengan apa yang kau mau. Kan seni kan tidak bisa bilang, yang saya bikin itu jauh lebih bagus dari yang orang lain bikin, tidak bisa gitu. Terus saya menilai seni itu dari situ. Karena pada saat saya memahat satu ukiran atau saya memahat satu patung, itu roh saya menyatu di situ. Dan ekspresi kejiwaan saya ada di situ. Sehingga saya buat itu menurut saya. Soal kriteria orang bilang bagus dan tidak itu bukan ukuran dari suatu seni. Kalau bicara kendala, kalau kita bicara budaya itu persoalannya panjang. Kendala paling terbesar dalam suatu proses pengembangan kreativitas adalah hanya sedikit orang yang mau memberikan ruang itu kepada orang berekspresi di situ. Nah, kalau di tingkat pemerintah kadang kita jarang lihat. Pemerintah kan momen saja, event-event tertentu baru dia mulai bikin festival besar-besaran, tapi selesai itu mati di situ. Tapi tidak memberikan ruang terus berekspresi untuk seni ini dia berkembang di situ. Nah, itu persoalan mendasar pertama ada di situ. Yang kedua adalah ada di jiwa anak-anak itu sendiri atau kita sendiri atau di seniman-seniman itu sendiri. Kadang ada seniman yang fokus terus berproduksi di situ, tapi kemudian dia sulit untuk mengekspresikan apa yang diproduksi keluar ke orang lain, publikasi ke orang lain. Ada yang bisa kemudian mempublikasikan itu, tapi ada juga yang tidak. Nah, yang lain juga adalah kalau kita bicara pasar untuk benda-benda seni budaya itu sangat sedikit, kecil. Kenapa? Karena orang yang mencintai seni yang bisa kemudian membeli hasil karya orang lain. Tapi kalau orang hanya melihat dan mengagumi saja, itu belum bisa menjadi ukuran dari suatu pengembangan seni. Tapi kalau orang katakanlah saya produksi satu hasil karya seni, kemudian orang boleh beli, saya merasa bangga karena jiwa saya ada di sini itu, hasil karya saya itu ada di situ dan dia bawakan keliling dunia. Atau dia bahkan taruh dia punya rumah di Amerika dan saya merasa bahwa hasil karya ini saya juga hasil karya saya itu sudah dikenal di sana juga. Orang datang berkunjung ke dia, lihat hasil karya saya, dia akan tanya, siapa yang buat ini? Oh, saya beli ini di sini. Nah, ruang-ruang seperti itu yang kadang menjadi permasalahan juga kalau kita kembangkan seni. Bukan saja di soal pahat, memahat, melukis juga, tapi di seni hiburan, yosim pancar, tari, ini kan juga ruang-ruang untuk berekspresinya sangat sedikit. Dan kadang-kadang itu cuma tunggu momen saja. Kapan ada momen lomba yusman bersama terlibat rame-rame ke sana, selesai. Jadi muncul tenggelam. Nah, seharusnya pemerintah memberikan atau menciptakan ruang-ruang kreativitas untuk itu. Kalau tidak ya katakanlah ada satu pusat pengembangan kesenian di daerah. Selama ini kan sebenarnya sudah ada Dewan Kesenian Papua. Hampir ada seluruh tanah Papua di kabupaten. Tapi permasalahannya adalah orang-orang yang duduk di Dewan Kesenian tidak kreatif untuk membuka ruang-ruang ini. Hanya sebagian kecil saja yang kreatif, terus kemudian mulai terus. Nah, tapi kemudian permasalahan juga terbentur di masalah anggaran. Dulu mimpi kita adalah membuat sekolah budaya. Itu, tapi kemudian dulu kita sudah dapat satu lokasi yang cukup bagus, tapi tidak sempat lanjutkan itu. Tapi kemudian terbentur soal tempat untuk pengembangan budaya itu, karena teman-teman kita oke lah, kita jadikan sekretariat itu menjadi sekolah kita. Jadi orang siapa saja dia bisa datang belajar di sini. Kalau saya sederhana saja, kita yang pemerhati budaya atau pewaris budaya atau pelaku, kita lebih banyak menciptakan ruang ekspresinya. Kalau itu di rumah kita sendiri, bagaimana rumah kita itu menjadi sekolah untuk orang lain, anak-anak di sekitar kita. Kalau kita ada di kantor karena itu program dari kantor, bagaimana program itu kemudian menjadi sekolah juga untuk anak-anak, pegawai-pegawai atau siapa saja yang ada di sini. Nah, kita tidak bisa menutup diri untuk itu, sebab itu sangat penting. Kalau kita ingin transformasi budayanya di jalan meluas dan orang ikut terlibat untuk proses pengembangan, ruang-ruang ini harus dibuka di sini. Jadi tidak kurung diri dalam
keterpurukan dalam tanda petik keterpurukan diri kita sendiri untuk pengembangan seni. Jadi kebangkitan pengembangan budaya itu harus muncul dari kita semua. Terutama harus dipelopori oleh seniman-seniman itu sendiri dengan membuka ruang-ruang ekspresi. Yang paling sederhana adalah tadi, kalau kau berproduksi di rumah, jadikanlah rumahmu sebagai sekolah untuk anak-anak yang ada di sekitar sini. Kalau itu ada di kantor-kantor, itu sangat sensitif. Artinya di kantor-kantor kan tidak semua juga begitu. Dulu kenapa kita pilih kita Belantara ini modelnya adalah seperti begini, karena kita ingin rumah ini menjadi tempat belajar untuk semua. Jadi target besar kita di Belantara Papua dan Bengkel Budaya adalah orang bisa memahami anak-anak yang kita didik di sini, dia bisa menjadi guru-guru baru yang mentransfer pengetahuan budaya itu kepada orang lain, di mana saja dia tinggal. Jadi banyak anak-anak yang belajar di sini sekarang dia ada yang bikin grup musik sendiri seni di Raja Ampat, di Fakfak, di Sorong Selatan, di Kabupaten Sorong, di mana saja dia tinggal.